semuanya. Perkenalkan saja Pak langsung biar tak kenal maka tak sayang ya. Nah, jadi ini saya perkenalkan Pak Ai Samsul Hidayat sebagai Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam. Cuman permasalahan kita adalah lahan. Kalau lahan masyarakat secara pribadi ini kesulitan karena memang lahannya produktif. Tetapi kalau lahan kita ada sekitar 20 atau 15 hektar itu lahan GG desa. Nah ini apakah nanti bisa dikelola atau tidak? Sebab tahun kemarin juga ini ada pengelolaan di lahan GG itu untuk pengelolaan Taman Keragaman Hayati. Nah kebetulan ada kelompok tani yang langsung berbatasan dengan GG desa yang apakah ini kita kaji lagi sehingga nanti setelah dikaji ini bisa atau tidak gitu. Kami khawatir kalaupun ini nanti dilanjutkan ternyata regulasinya ini tidak memperbolehkan, ini juga menjadi catatan. Tapi yang jelas kami sampaikan bahwa tanah GG desa ini adalah tanah ulayat, tanah adat, tanah government ground, tanah pemerintah yang memang dikelola oleh desa. Jadi kapasitasnya masyarakat di sana itu bukan pemilik tanah, tapi penggarap tanah. Karena memang tanahnya tanah negara government ground, dan ini tanah ini merupakan teras daripada pangkuan hutan desa Cikolelet. Kita ada sekitar 150 hektar tanah perhutani untuk wilayahnya. Ada 200 hektar BKSD konservasi. Nah, ini ada penyangganya ini adalah DG desa, dengan harapan kemudian dulu mungkin pemerintah itu di sana silahkan ditanami, tetapi tanaman-tanaman yang keras yang memang bisa mengurangi atau mengantisipasi terjadinya erosi atau longsor. Alhamdulillah tadi Pak Kades sudah memberikan penjelasan kalau misalnya tanah itu bukan tanah milik masyarakat tapi milik pemerintah yang dikelola oleh desa. Nah kita juga berharap kerjasama gitu Pak ya, bukan kita mau mengambil hak di masyarakat ini, justru kita mau mengajak bekerja sama gitu ya. Jadi tahapan bangun itu pertama kuncinya penetapan tapak. Jadi tapak anu kamari disepakati aja Palura kudu ditetapkan heula sebagai taman kehati ku Bupati Serang. Tapi saya menelusuri heula asal usul tanah GG itu seperti apa, suratnya seperti apa gitu kan, sehingga nanti itu betul-betul oh ini teh milik desa, ditetapkan oleh pemerintah daerah bahwa ini adalah milik desa, memiliki luas tertentu sesuai dengan tipe taman kehati. Jadi tipe taman kehati untuk kabupaten itu minimal 10 hektar. Makanya yang untuk di Pasir Ceri itu kita belum bisa tetap. Nah kita akan disepakati nanti taman kehati naon. Kalau udah dekat-dekat ke lokasi ke penetapan lokasi tapak, tek namana tetap Cikolelet atau misalkan ada nama lain, itu harus disepakati sama warga dan kepala desa gitu kan, sehingga nanti itu apa yang mau diangkat di sini. Karena Taman Kehati itu desa wisata, itu Taman Kehati itu diantaranya penyokong ke desa wisata juga gitu. Yang tadi Bapak sampaikan adalah kita akan mendapatkan 10 hektar ya. Nah ini terkait itu juga akses jalan yang ke tempat yang 10 hektar itu Pak. Nah itu apakah dari Taman Kehati itu bisa untuk bisa jalan ke sana. Nah itu jadi karena akses jalan sekarang itu apalagi musim hujan Pak, tanah merah. Nah itu, dan sekarang itu hancur ya karena nggak ada gorong-gorong. Nah terus masalah infrastruktur, justru itu makanya kita gini ketika kita sudah menjadikan tapak dan itu memang punya pemerintah, ternyata itu bisa punya pemerintah, nanti itu akan kita bawa, karena walaupun karena kewajiban untuk infrastruktur nggak ya dua di LH, tapi kan kalau udah ada lokasi penetapan kudu secara OPD mulai ini kudu ngebantu gitu kan, kudu ngebantu makanya kudu sabar heula
Mudah-mudahan dia lokasi tapak dia bisa ditetapkan di 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ciko TV Official. Pada kesempatan ini alhamdulillah Desa Cikolet hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 kita ada kunjungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam rangka sosialisasi terkait pengelolaan Taman Keragaman Hayati, di mana alhamdulillah Desa Cikolet terpilih mendapatkan program Taman Keragaman Hayati yang mudah-mudahan dengan program ini akan menambah perbendaharaan destinasi di Desa Wisata Cikolelet. Dan bersama saya pada hari ini Kang Has Hidayat merupakan Kepala Bidang Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Alhamdulillah kita baru saja beres melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan Taman Keragaman Hayati yang tadi alhamdulillah dihadiri oleh komponen masyarakat yang ada di Desa Wisata Cikolet, terdiri dari ada kelompok tani, kemudian ada juga kelompok pencinta alam, kemudian juga ada yang dari BUMDes, ada yang dari kelompok sadar wisata dan RT RW. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini masyarakat akan lebih semangat lagi dalam rangka melaksanakan program pengelolaan Taman Keragaman Hayati. Nah, pada kesempatan ini kami berdua ini ingin wawancara nih, terutama Ciko TV Channel ingin mewawancarai terkait program-program Taman Keragaman Hayati. Bagaimana kriteria terkait desa yang mendapatkan program Taman Keragaman Hayati, kemudian juga langkah-langkah apa yang harus kami lakukan selaku penerima program tersebut. Mangga Bapak silahkan memperkenalkan diri, Pak. Terima kasih, saya Ais Samsul Hidayat. Kenapa Has itu memang ada sejarah lah, ya perlu diketahui sejarahnya. Itu saya kebetulan hari ini datang ke Cikolelet, ya, Kepala Bidang Konservasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Gitu. Hari ini memang ada kegiatan sosialisasi Taman Kehati. Kenapa Desa Cikolelet kita pilih untuk pengembangan Desa Taman Kehati? Di Kabupaten Serang sebenarnya kita ada 3 yang sedang diprogres untuk Taman Kehati. Satu Taman Kehati yang di Kaduberem di Kampung 46, kedua di Kaduberem juga di Kampung Pasir Ceri, dan ketiga di Desa Cikolelet. Ketiga itu ada perbedaan. Perbedaannya itu di pengelolaan. Kalau yang di Kampung 46 itu pengelolaannya oleh yayasan, kalau yang di Pasir Ceri itu oleh kelompok masyarakat, kelompok tani, dan yang di Cikolelet ini kebetulan ini punya tanah GG yang dikuasai oleh desa. Sehingga ini menjadi kewajiban pemerintah daerah gitu kan, untuk pengembangan Taman Kehati ini. Maksud tujuan Taman Kehati itu sebetulnya pertama itu untuk mempertahankan pohon-pohon jenis-jenisnya yang memang endemik. Dalam artian endemik itu ciri khas di sini apa? Karena memang rata-rata ketika misalkan sudah pengembangan desa itu pohon endemik itu lama-lama menjadi langka. Setelah tadi sosialisasi ditanya jawab, memang ada beberapa pohon yang memang sekarang di sini itu udah langka juga, seperti koko leceran, jambang, lobi-lobi. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya Taman Kehati ini tanaman-tanaman endemik seperti tadi, dan mungkin nanti ada pendataan juga gitu kan, kita akan coba adakan kembali sehingga anak cucu kita yang mana lobi-lobi, mana jambang, mana koko leceran itu mereka tahu gitu kan. Karena pasti ketika taman-taman yang langka itu ketika susah dijumpai, akhirnya anak cucu kita tidak tahu, Pak. Iya. Gitu kan. Nah, selain itu Taman Kehati juga bukan berarti hanya menanam yang langka saja, tetapi kebetulan di Cikolelet ini adalah produsen juga untuk durian. Ya. Nah, kita kembangkan juga untuk misalkan duriannya ke depan mungkin akan ada pembibitan dari
unggulan durian yang lokal unggulan ya? yang di sini yang lokal. Kalau yang sekarang mungkin kita kirimkan yang memang yang ada di ini yang memang rada terkenal itu kan Matahari sama Musangking gitu kan. Kami kemarin tadi itu kita berikan dulu untuk tadi, tapi ke depan ketika misalkan memang rencana itu berjalan, mudah-mudahan yang menjadi unggulan durian yang unggulan di sini itu menjadi inilah durian Cikolelet gitu kan, bukan Matahari, bukan Musangking, tapi durian Cikolelet. Entah nanti apa namanya, kita mungkin disepakati karena memang pasti di sini juga sudah punya nama-nama tersendiri gitu kan, seperti di pada Rincang dulu ada si Markona, ada IM gitu kan. Mungkin di sini saya belum tahu juga nih namanya Pak Lurah ya. Nanti mungkin bisa dikembangkan supaya durian lokal Cikolelet menjadi durian memang yang diproduksi oleh Cikolelet dan disajikan di Cikolelet juga. Tidak perlu dibawa keluar, tapi orang luar lah yang datang mencari ke desa Cikolelet. Seperti tujuan Pak Lurah, ini ada destinasi wisata desa Cikolelet, sehingga mereka itu ketika datang ke Cikolelet, selain lihat desa wisatanya yang sudah ada, ditambah lagi Taman Kehati gitu kan, dan di situ juga produk unggulannya apa gitu kan, ciri khasnya. Mudah-mudahan dengan adanya durian lokal nanti akan mudah-mudahan ada pembinaan baik dari LH sendiri maupun Dinas Pertanian. Saya juga akan coba hire teman-teman yang memang bisa. Kenapa di sini durian itu misalkan panennya jadi 3 tahun sekali baru panen gitu kan. Coba kita akan coba evaluasi seperti apa. Jadi tujuan Taman Kehati itu mempertahankan juga supaya alam ini tetap lestari. Ekosistemnya gitu kan. Konservasi air juga. Kebetulan di sini masih asri dan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan tidak dipelihara ya kita juga akan kehilangan hutan-hutan tadi gitu kan Pak Lurah gitu kan. Terus yang namanya bencana itu kadang-kadang kita tidak terasa. Ketika kita misalkan memang ada kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga pohon-pohon itu ditebang. Contohnya Pak Lurah kalau misalnya lihat di berapa truk dalam semalam gitu kan, nggak tahu di mana yang digundulinnya. Mudah-mudahan tidak kejadian di desa Cikolelet. Jadi lah konservasi alam itu ya melalui Taman Kehati, mudah-mudahan di sini tetap jadi walaupun jadi destinasi wisata tapi mengandalkan alam gitu kan, sehingga alam juga bisa terjaga sehingga keaslian di desa Cikolelet bisa dipertahankan. Seperti itu Pak Lurah. Kalau dulu Pak Kabid, kita di Cikoleletnya ada durian unggulan gitu. Ya. Yang terkenal itu namanya Kaduraden, durian Raden namanya, durian Raden. Dan kebetulan itu orang tua saya. Itu lumayan, cukup ketebalannya, bijinya kecil, kemudian rasanya juga enak. Mudah-mudahan ini juga masih ada nih turunan-turunan dari Kaduraden itu, sehingga ini menjadi varietas lokal ya di desa wisata Cikolelet. Dan sebenarnya sih teknik mengawinkan atau apa namanya okulasi di kita juga memang sudah ada warga kita juga sebab ada binaan-binaan juga dari pemerintah daerah yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani. Nah ini mungkin ketika berbicara Taman Keragaman Hayati berarti penataannya bukan hanya saja tanamannya, tapi bagaimana kemudian mungkin Pak ke depan ditata juga ya tempatnya. Betul. Ada sarana prasarana umum untuk santai, kemudian juga ada sarana untuk sanitasi dan lain-lain ke depan ya, karena memang namanya juga Taman Keragaman Hayati. Nah mudah-mudahan ini bisa terlaksana Pak. Amin. Memang begini Pak Lurah, jadi besar harapan kami di desa Cikolelet ini karena ini punyanya pemerintah desa dalam artian pemerintah daerah juga, sehingga bantuan untuk infrastruktur tadi mudah-mudahan bisa kami di kabupaten bisa mengucurkan untuk tadi itu infrastruktur jalan, infrastruktur sanitasi. Karena memang ketika kita lihat ke puncaknya Pilar gitu kan, itu memang fasilitas itu belum ada gitu kan, sehingga yang namanya wisata tanpa ada itu gitu kan agak kesulitan. Sehingga
Cuma memang tahapannya mungkin tidak bisa kayak makan cabai. Ya. Hari ini Butuh proses, sosialisasi, hari ini kita tetapkan, besok juga langsung dapat pembangunan infrastrukturnya. Tapi tidak seperti itu, kita perlu rencana yang memang terus gitu kan. Mudah-mudahan Pak Kades juga tidak bosan, tetap semangat dengan masyarakatnya sehingga bisa terwujud hal ini. Karena tahapannya kita harus menetapkan dulu tapak taman ke hati gitu kan, baru nanti ada proses lainnya, termasuk nanti bagaimana cara menata gitu kan, ini harus dijadikan apa, ini harus dijadikan apa. Walaupun sekarang itu sesuai dengan keterangan Pak Lurah itu sekarang itu ada petani penggarap, kita tidak akan menghilangkan petani penggarapnya, hanya bagaimana cara mengelolanya gitu kan, cara mengelolanya. Terkait dengan tadi duren unggulan, kalau misalkan Pak Lurah mengizinkan, kami akan coba okulasi juga oleh teman kami. Nanti kita bawa semacam bibitnya ke sini, gitu kan, untuk diokulasi dengan izin nih. Ya. Duren unggulan itu mungkin pucuk-pucuknya kita ambil. Nanti apakah memang akan ditempatkan di sini, minta tempat misalkan untuk 100 pohon kita uji coba, sehingga nanti kalau jadi atau tidak jadinya, atau misalkan kita okulasi di sini dibawa ke Serang. Tapi kalau misalkan memang bisa diokulasi di sini, ada yang tolong nyiramin segala macam sehingga tumbuh, itu silakan, nanti kita bisa labeling Pak, kita daftarkan bahwa ini adalah duren, namanya apa, gitu kan? Itu nanti hak patennya, hak paten punya Desa Cikolelet. Kita coba daftarkan sehingga nanti itu tidak bisa ini punya orang lain, ini hanya punya kita. Dan itu nanti ketika udah jadi unggulan seperti itu, bibit-bibitnya juga itu menjadi punya sertifikat gitu Pak Lurah. Jadi tidak menutupi kalau misalnya ada 1 atau 2 bahkan lebih, kita akan coba kembangkan gitu kan. Kebetulan saya punya teman ingin mengembangkan hal itu menjadi duren unggulan, sehingga nanti itu mereka juga bisa jualan bibit dengan unggulan yang tadi gitu kan. Nanti bisa pengembangannya itu tadi itu taman-taman ke hati itu bukan hanya menanam, tetapi juga sarana pendidikan, sarana pembibitan juga Pak, gitu kan. Nanti kalau mungkin misalkan nanti ke depan juga untuk sarana penelitian juga ya. Bisa jadi Pak, karena nanti itu jadi yang namanya sarana pendidikan taman ke hati itu ya nanti juga mungkin ada orang yang ingin, oh kenapa di sini bisa tumbuh duren ini dengan bagus, tapi duren lain yang tidak kurang cocok segala macam, itu menjadi satu ini. Bahkan yang namanya teman ke hati itu banyak manfaat yang akan diambil itu oleh masyarakat gitu kan. Sebetulnya cuma memang tadi itu prosesnya. Prosesnya yang memang perlu kesabaran, perlu keteguhan hati, perlu semangat yang lebih gitu kan, untuk mewujudkan taman ke hati ini. Dan saya ini berharap taman ke hati Cikolelet sebelum saya pensiun gitu kan, ini bisa jadi. Saya kan tinggal 4,5 tahun, karena memang untuk menjadikan betul-betul taman ke hati itu bukan barang yang mudah, dan mungkin prosesnya bisa nyampe 5 tahun Pak. Mudah-mudahan saya pensiun, sebelum pensiun ini udah jadi taman ke hati, dan memang udah dengan segala konsep dan infrastruktur yang ada gitu kan. Itu Pak. Jadi betul, karena daerah tempat taman rencana yang akan kita kembangkan taman ke hati Cikolelet ini tanah GG, dan itu memang untuk masuk ke sana itu butuh akses, Nah, aksesibilitas ini memang harus prioritas juga nanti ke depannya diprioritaskan. Dan tentunya mungkin ini tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup ya, tapi harus dikeroyok atau dibantu oleh OPD-OPD lain. Perkim, Perkim, PU itu harus akan masuk nanti. Kebetulan kan Pak Lurah juga kenal dengan Bapeda yang sebagai perencana, ya kita kalau perlu Pak Lurah dengan saya menghadap bahwa ini butuh ini gitu kan, sehingga nanti itu program itu masuk. Saya yakin Ibu Bupati akan mendukung hal ini gitu kan, karena memang Pak Lurah juga punya kedekatan dengan Bupati, bahkan Bupati juga pernah diundang gara-gara Pak Lurah oleh Kementerian Perekonomian Kreatif gitu kan, gara-gara Pak Lurah bisa diundang gitu kan. Bersama lah, itu sinergitas antara
pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah desa. Ya seharusnya ya seperti itu seharusnya. Jadi pemerintah desa ini bisa menghadirkan sesuatu yang memunculkan suatu kreativitas yang akhirnya menjadi prestasi, dan itu juga untuk kepentingan semua lah, untuk kepentingan semua. Dan keberhasilan yang kami peroleh kemarin ya terutama atas bantuan Ibu Bupati juga sih sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kemudian kesiapan masyarakat nih. Ini Pak Kabid sudah datang ke sini membawa program, kemudian mensosialisasikan terkait program keragaman hayati. Tinggal bagaimana keseriusan kelompok masyarakat, terutama kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok penggarap yang ada di sempadan atau di berbatasan langsung dengan program yang akan kita kembangkan. Pak Kabid sebenarnya sih ngomongnya ingin lebih lama, cuman memang satu durasi, yang kedua juga mungkin ya kesibukan. Insya Allah nanti ketika ada program-program lain, Ciko TV Channel akan selalu mengekspos kegiatan-kegiatan pemerintah Kabupaten Serang, terutama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Terima kasih atas kunjungan ke Desa Cikolelet, dan terima kasih juga sudah bersedia diwawancara. Tapi tolong nih Pak Kabid, nanti linknya saya kirim nih. Ciko TV Channel Official ini adalah TV dalam rangka untuk mengekspos kegiatan-kegiatan di Desa Wisata Cikolelet. Siap. Mohon ditonton, di subscribe, di like dan komen. Terima kasih Pak Kabid. Sama-sama. Mudah-mudahan kalau saya sih optimis kalau tadi pertemuan itu masyarakatnya juga antusias, apalagi punya kepala desa yang semangat gitu kan. Jadi menambah energi saya untuk mewujudkan hal ini. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih juga atas sama-sama bibitnya. Sama-sama. Terima kasih. Dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.